Orang menganggap saya ini Pak, orang menganggap saya ini kebanyakan bercanda itu Pak. Kakean guyon, pantesan awakmu mucal kakean guyon. Wong wedok ya apa ngerti awakmu serius sampai tak buktino serius aku mencoba untuk menyiapkan semuanya. Tidak guyon ya Jel ya. Tidak guyon. Sudah siap Tapi saya dianggap guyon. Dia tasik dianggap guyon. Itu karena potongan. Kamu penasaran? Penasaran? Uma penasaran? Ya penasaran tah. Kabeh ndek kene penasaran. Iya weh. Penasaran apa? Penasaran. Si. Emang penasaran apa sih? Penasaran yang ada di Malang. Lebaran tiba, lebaran tiba, lebaran tiba, tiba-tiba lebaran. Wow, biasanya marhaban loh, iki salah loh ya, iki lebaran tiba. Ya sembarang wis. Aku mah manut apa cari poncal. Selamat hari lebaran. Kita kelamin anyar iki. Minal aidin wal faidin. Lapo cal ngene ngene. Kita ngasih tahu bahwa bajunya lama. Ono jahitannya soalnya ada gini. jahitannya ini wis brodol. Ini bajunya murah iki sih. Piro? 103 biyen. Tuh ndi? Ini beli itu di 2020, berarti corona jilid 1. Wah. Itu UMKM ketika di pasar Tawangmangu itu gelar. Menggelar apa? Menggelar dagangannya. Biasanya kan di pasar itu kalau di pasar itu kan ada beberapa tempat bedake wong sing kosong. Nah, kadang kan ono pendatang ataupun penjual yang enggak duwe bedak. Mau digelar lah. Kebetulan ini ngarep ibuku persis iki datanane. Bukan penghuni aslinya situ, cuman mungkin cari rezeki pada saat itu di sana. Mungkin karena nggak pulang kali ya, terus ada kesempatan, ya kan? Mungkin, kita tidak pernah tahu ya. Mungkin terus digelar, ya aku tuh iki 103. Oh my god. 103 apa 1 seluruh, pokoknya aku duwe telu iki. Lega 120 telu, lupa pokoknya. Apa? Aneka koleksi. Warnanya beda, ada yang warna coklat, putih, hijau. Hijau apa jangan? Hijaunya ada hijau daun. Suara dengarkanlah aku. Hijau daun cari. Ada hijaunya tuh. Tapi Visi, ngomong dengan kita berbagai dengan awak kostum Visi. Pakai jilbab rada gak kena, terus pakai busana muslim dan menutup semua auratnya. Dan saya menggunakan busana muslim. Ini berarti tandanya akan Jumatan. Wah, aku ikut Jumatan. Aduh, sebenarnya saya tuh rencananya mau pakai mukena tadi tuh. Awakmu itu bukan Jumatan, keputrian biasanya. Keputrian. Iya, ada kalau di sekolah SMP SMA, kalau yang putra Jumatan, yang putri itu keputrian. Keputrian guru agama yang cewek itu ngajar di sana. Kak Ru aku. Bedo Pak SMA mu anjen duduk SMA kuno. Iya, SMA Katolik sih. Sorry. Makanya, ya lah. Mungkin buat friends selamat datang di program yang sangat tidak ditunggu-tunggu. Dan programnya juga sangat tidak seru. Tapi program ini insya Allah memberikan informasi yang baik menjadi lurus. Dan selamat mendengarkan guys. Terus. Kalau tadi Vizi. Iya. Kalau kemarin-kemarin nih, kemarin-kemarin di setiap ada momen yang luar biasa kita kan pasti mengundang narasumber yang luar biasa juga. Ya. Seperti hari ini kita menyambut Lebaran, kita merayakan kemenangan bersama salah satu ustadz favorit saya. Waduh, coba dideskripsikan kenapa jadi favoritnya Boncel? Karena ketika pertama kali melihat beliau, beliau ini mempunyai ciri khas untuk public speakingnya, itu langsung kena Pak. Maksudnya kena enggak basa-basi, gak cincong, gak taktik-tok, tapi tas wat. Iku Malang banget Pak. Waduh, ngono ya. Iku aku seneng Pak. Saking seneng ya Visi. Saking seneng ya. Sampai gak iso tak rabi Visi. Ya lanang jenenge ustad, kecuali ku ustazah. Nah iku iso mbok rapi. Tapi ngomong-ngomong ya, apa itu, saya juga pengen nanya, ini kira-kira tapi nanti. Tapi sebelum kamu bertanya, kita mengucapkan selamat datang dulu dong. Oh iya. Siapa Visi? Ada Bapak. Santai loh, gak usah. Aku grogi soalnya, Cak. Selamat datang buat Pak Anas. Assalamualaikum Pak, sehat Pak. Alhamdulillah, barakallah. Ya, semoga semuanya sehat dan sehat semuanya. Amin. Ini loh yang bikin grogi. Apa tuh? Saya nanti takut kalah public apa? speakingnya. Namanya kan juga belajar Pak J. Semuanya ada masa. Semuanya ada masanya. Saya mau nanya nih Pak. Kira-kira Boncel kapan menikah ya Pak? Tergantung kesanggupannya. Waduh. Sanggup sekarang ya sekarang, minggu depan tergantung. Oh gitu. Tapi tak sih dari ngenten niku ya Pak.
Pasangan. Itu akibat dari tidak mampu saja. Sudah terjawab ya untuk Tapi kan mampu banyak Pak ya maksudnya Pak ya. Iya, orang yang sudah mampu itu mestinya sanggup. Gitu. Mampu Pak insya Allah Pak. Beda mampu dengan sanggup itu beda. apa bedanya Pak? Ya bedanya kesanggupan itu siap untuk tanggung jawab. Kalau mampu itu gaya dok. Pak Anas gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah, barokallah. Alhamdulillah. Sehat. Sehat. Biasanya kan Pak Anas ini kan seringnya nih di meja ijab kabul nih. Ya, viral di TikTok, viral di mana-mana. Tapi kan viral itu adalah bonus Pak nggih. Oh tidak, bagi saya viral itu seperti layang-layang. Apa itu, Pak? Layang-layang itu penuh dengan keindahan ketika berada di awang-awang. Oke. Dan pada suatu waktu, waktunya sudah habis, maka harus diringkes dan digulung, disimpan. Oke. Nah, tapi harapan keindahan layang-layang yang pernah disaksikan di awang-awang itu tidak dihilangkan oleh para pemelihat, pemirsa. Sehingga menjadi sebuah kenangan indahnya layang-layang itu. Suatu ketika Anas akan digulung, diringkes, disimpan manusianya. Tapi apa yang telah saya sampaikan mudah-mudahan ibarat layang-layang yang indah terus dikenang. Masya Allah. Bisa jadi amal jariah Pak ya. Mudah-mudahan. Aduh. Itu konsep saya Pak sebenarnya. Waduh. Kok malah banding-banding no nggak boleh lo konjen, gitu Pak ya? Cuma Pak Anas ya beberapa kali ketemu aku visi. Seringnya di nikahan teman ketika mungkin aku jadi apa namanya? MC. Iya enggak jadi apa namanya? Temennya yang nikah. Apakah Terus kamu ada cita-cita untuk menggunakan Pak Anas sebagai kayaknya penghulu? beda wilayah. Kalau Pak Anas ini wilayahnya mana? Lowaru, Pak? Sukun sekarang. Oh Sukun. Sukun itu ikut Lowaru Pak Ji. Oh beda kecamatan. Oh Sukun Sudah itu berubah. Oh beda lagi. 5 tahun yang lalu di Kecelawaru, sekarang 5 bulan yang lalu dipindah dimutasi ke Sukun. Oh Sukun. Sukun itu daerah sini kan. Kalau Lowaru kan daerah rumahku. Berarti gak kena aku visi. Kamu Tasikmadu kan? Klojen saya. KTP-nya kan Klojen. Oh. Kalau Pak nggak ada rencana pindah ke Klojen Pak biar di. Meskipun Telawaru bisa diundang ke Kojen, tapi bukan atas nama penghulu. Oh, atas nama apa Atas Pak? nama pencerama, pembicara atau khotib itu. Iku lah. Jadi bukan penghulu. Tetap Iya, iya. daftar dan ngurusnya di tempat domisili. Oke, bisa hubungi nomor yang di bawah ini. Pak, ngomong-ngomong jadi penghulu kan Pak Anas kan terkenal dalam artian sebagai ustadz yang seringnya di ijab kabul kan karena beberapa kali khut-khutnya jenengan niku kan sangat mewakili mungkin kaum milenial Pak usia saya mungkin usia bawah saya ataupun mungkin teman-teman yang baru menikah dalam artian arek nom-noman sing tas rapi karena emang kita kan sebenarnya butuh nasihat dalam artian nasihat bukan untuk aduh aku iku apa jenis sebenarnya iku wis ngerti tapi kan sebenarnya kita harus diingatkan lagi toh Pak. Nah, itu ngomong-ngomong Pak Anas ini jadi penghulu itu mulai kapan Pak? 2009. Berarti kurang lebih 12 tahun yang lalu. Enggak deng. Iya sekitar segitu dong. 11. Kan 2013 dihitung mundur lagi kan. Oh iya 14 tahun yang lalu. Sekitar 14 tahun yang lalu. Itu emang cita-cita Pak penghulu itu Pak? Atau Belum gimana? pernah saya cita-cita. Nah terus kok bisa Saat nyemplung? itu saya sekolah saja, nyantri pesantren. Terus tiba-tiba setelah saya lulus dari aliyah itu, ibu yang kemudian saya aturi terima kasih karena sudah lulus. Bu, kalau sampun lulus aliyah, kalau nyuwun kuliah ya. Nah, waktu itu gitu. Oke. Kalau nyuwun kuliah, ibu jawab, "Iya le, ibu pingin sampean jadi penghulu." Oke. Begitu. Cita-cita ibu berarti ya Nah, sebenarnya. si Ya. di penghulu. Keinginannya ibu. Kalau sekolah penghulu di Malang mboten wonten, yang negeri adanya di Surabaya. Lolek atuh nak, ya itu Bu ngono. Gak usah wis dadi opo, nganu sekolah ning kene ae wis ngono. Sing cedek-cedek biar gak atuh sama ibu. Mulai kecil saya di santren sehingga supaya tidak lebih lama lagi saya diizinkan untuk sekolah di Malang. Di IAIN Sunan Ampel saat itu tahun 90 ambil jurusan bahasa Arab tujuannya untuk guru. Bukan penghulu, guru. Tapi karena doa ibu yang ahli malam, sholat dzikir malam dan baca Quran itu tampaknya diijabah Allah. Amin. 2008 diangkat menjadi pegawai negeri, 2009 itulah kemudian 20 tahun kemudian dilantik Allah, ditakdirkan Allah menjadi penghulu. Menjadi penghulu. Oke. Pertama kali di Guru saya. enggak masih penghulu Pak. Pertama kali di wilayah mana? Pertama ada di Singosari, Kabupaten Malang. Oh, justru dari Singosari langsung Ke Keromengan. Pindah berapa kali Pak kalau dihitung dari 2009 sampai sekarang? 7 kali. Berarti per 5 tahun Pak.
Hah? Per berapa tahun Pak? Oh tidak sama, tidak mesti. Kalau di Singosari itu 2 tahun, di Kromengan hampir 2 tahun, kemudian Godang Legi setahun setengah, di Poncokusumo setahun kurang, 1 bulan, terus ke Pujon dan Ngantang, dua KKUA itu 7 bulan saja. Setelah itu baru ke Lowaru tahun 2017. Paling lama berarti yang di Lowaru ya Pak? Di Lowaru 5 tahun. Pak ngomong-ngomong soal penghulu nih Pak, nantinya kan mungkin kan nggak banyak orang yang dalam artian itu mungkin teman-teman milenial untuk cita-cita langsung jadi penghulu, cita-cita langsung jadi penghulu. Tapi penghulu bisa dipelajari toh Pak ya? Iya, karena penghulu itu harus berilmu, harus mampu, harus bisa, dan yang lebih penting lagi penghulu harus manfaat. Kan itu begitu, nah ini yang kemarin saya ingin menjadi lebih senang dan bangga jadi penghulu itu anak-anak yang dulunya tidak mengerti apa itu penghulu dan seterusnya akhirnya menjadi tahu. Apalagi masuk di TikTok atau YouTube, banyak teman anak-anak dari para teman itu berkata, loh ini kan teman ayah, loh ini kan teman mama, loh iya, itu penghulu namanya. Loh, akhirnya menjadi menarik bagi seorang anak. Akhirnya orang juga pengen belajar ya Pak ya. Loh, ternyata penghulu itu ya seperti yang tidak dibayangkan, yang sebelumnya tidak pernah ada bahasan dan seterusnya. Bahkan dalam beberapa event pengajian, saya pun juga bertanya, kok sering ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru yang jadi dokter, polisi, tentara, pilot, dan lain-lain. Tapi siapa jadi penghulu kok tidak ada? Nah, ini mengapa dan bagaimana? Setelah tahu bagaimana penghulu melalui keterkenalan viral ini, mudah-mudahan jadi ilmu bagi anak-anak. Amin. Nah itu tadi loh katanya viral itu akan bisa menjadi kenangan. Nah ini tadi maksudnya. Benar. Ternyata memang cita-cita jadi penghulu memang nggak ada. Jarang. Lebih kayaknya nggak ada sih kalau anak-anak zaman sekarang. Makanya dengan keviralan itu tadi bisa mengedukasi teman-teman biar ayolah jadi penghulu. Benar. Karena kan ini pada viral itu kan lagi naik nih Pak Anas nih, ataupun guruku, ataupun guru saya. Guru ya. Itu nanti bakalan akan dijadikan Pak Anas sendiri dalam artian untuk ngajar lewat virtual atau enggak Pak? Atau mungkin ada kepikiran ke sana? Buka kelas gitu ya Buka misalnya kelas ya. mungkin. Menjadi guru dah. Menjadi guru dalam artian lebih ke arah fokusnya ke selama ini kalau buka tidak, tapi kalau saya terbuka untuk siapapun sudah jalan. Jadi sehingga banyaklah melalui WA, telepon atau silaturahim macam-macam hal tentang seputar rumah tangga. Tidak hanya bagaimana mempersiapkan rumah tangga atau menjaga rumah tangga, tidak, tapi yang lebih daripada itu istilah-istilah dalam rumah tangga yang termasuk bahagianya rumah tangga atau tidak bahagianya rumah tangga. Seperti perceraian dan lain-lain. Akhirnya banyaklah terbuka untuk memberikan jawaban kepada masyarakat secara luas. Silaturahim mereka banyak. Berarti lebih ke arah membuka diri saja. Benar. Tidak membuka kelas. Nanti saya yang bukanya kan kelas Pak. Iya kalau kelas baca Japri aja ya guys. Nanti itu sama dengan kalau membuka kelas itu kayak dokter Ati itu ya. Nah, dokter Ati secara umum bolehlah para ustadz, para kiai melalui konten gitu kan. Tapi kalau saya sendiri membuka itu kayaknya tidak sanggup saya untuk duduk seperti itu, tidak sanggup. Jadwalnya Pak Anas itu luar biasa loh. Yang bikin tidak sanggup itu karena itu. Pak, BTW Poncal mau jadi wakilnya Bapak loh. Iya, nanti saya yang wakil wali kota Pak. Oh ya Pak, ini kan ngomongin soal penghulu berarti kan banyak banget pasangan-pasangan yang sudah dinikahkan oleh Bapak, betul nggih Pak? Ada nggak sih Pak pasangan yang agak nyeleneh gitu atau unik gitu menurut Bapak sepanjang sejarah 2019 sampai sekarang? Insya Allah kalau pasangan yang sudah saya nikahkan dari 2009 sampai sekarang 6.000 pasang. Masya Allah 6.000 pasang. Oke ya? Iya, kalau per orang itu 2-3 anak berarti sudah berapa anak itu? Waduh. Pahala gede kan. Ya dikalikan aja satu pasangan 2 Pak ya segitu. Saya menunjuk ke pertanyaan sesuai pertanyaan. Nyeleneh. Nyeleneh ada 2. Apa tuh Pak? Nyeleneh yang sifatnya positif, nyeleneh yang sifatnya negatif. Yang positif aja Pak. Yang di sini sifat nyeleneh yang positif. Mas kawin yang permintaannya kebesaran, contoh rumah tipe sekian, ada kolam renangnya dan seterusnya. Disebut Pak? Disebut, minta. Coba. Saya nikahkan itu artinya minta dia. Waktu itu seorang laki-laki datang ke kita minta petunjuk, Pak Penghulu, calon istri saya ini minta rumah tipe 72 berikut dengan kolam renang dan mobilnya, waktu itu mintanya Avanza. Nah terus kok nyuwune gede meniku mengandung apa dek aku ngono. Mengandung apa?
Terus gimana Pak? Terus Wediman. Lah sampean tapi mampu ngono. Ya jelas tidak Pak Penghulu. Nah sekarang coba musyawarah yang seindah-indahnya, sebagus-bagusnya kata disampaikan. Bila nanti iya dengan mengurangi jumlah tipe rumah, mengurangi kok besarnya kolam Fasilitas renang rumah. dan mengurangi tipenya mobil Avanza, ya alhamdulillah. Kalau ternyata dengan musyawarah yang baik-baik dan indah-indah kata tidak ketemu, ya bikinlah keputusan yang lain. Insya Allah lah semua yang lebih bagus juga ada. Oh, gitu. Dan sekaligus dapat diteliti tadi itu kok mintanya sebegitu besar itu dia mengandung apa? mengandung apa? Tapi kan kalau mas kawin itu harus ditunjukkan Pak ya? Iya ditunjukkan. Harus ditunjukkan. Nah, semisal kalau kayak rumah itu ditunjuknya pripun Pak? Ya Brosur nggak sih? contoh saya dengan mas kawin beralamat di sini. Oh, disebutkan Ini kuncinya, alamatnya. iya. Berarti kuncinya aja ya Pak, bukan rumahnya dibawa ke situ ya? Bagaimana membawa nggak bisa. Atau mungkin tunai dan utang beda. Oke. Kalau bentuk rumahnya sudah ada dan rumahnya sudah jadi, tinggal berikan kunci namanya tunai. Tunai. Tapi kalau dengan mas kawin, sebuah rumah yang akan dibangun. Mulai Itu bulan Mei akadnya depan. utang. Tipe sekian di jalan ini, Oke. utang. Saya baru tahu loh, ada mas Gitu. kawin mintanya adalah Utang, rumah tipenya. Utang nggak apa-apa Pak ya? Banyak itu, enggaknya sekali tok. Loh, mas kawin hutang itu enggak apa-apa Pak? Dalam? Mas kawin hutang enggak apa-apa? Loh, masalahnya ada dua, hutang dan tunai. Apa itu tunai? Yang saat itu dihadirkan atau bisa ditunjukkan. Sesuatu yang belum dihadirkan, contoh dengan mas kawin umroh untuk bulan 10 2023, utang. Iya. Berarti itu Belum sudah jadi dilakukan. rencana ya Pak ya? Iya, dan itu harus ada tulisan. Ya. Oh, Jadi bukan hanya di angan-angan maksudnya utang itu. Boten. Jadi itu betul-betul diberikan dengan konteks waktu, konten waktu dan semuanya jelas. Oke. Ah ini nih. Pak kira-kira selama jenengan kurang lebih 14 tahun itu paling susah itu pas ngapain Pak? Pas waktu jadi penghulunya Pak? Paling sedih itu apabila orang tuanya bersikeras tidak mau menikahkan calon anaknya dengan menikahkan anak dengan calon mantu karena punya kepercayaan budaya dan adat yang kental. Oke. Contoh, nduk sampai ndak bisa nikah dengan ini. Karena? Wis ruwet uripmu sebabnya omahe bojomu ngadepi ngidul, gak cocok. Oh, lebih ke fengsi ya. Oh iya, iya, masih ada masyarakat kita yang begitu. Ini kasihan kita Terus akhirnya? kita berikan solusi dengan musyawarah yang sebaik-baiknya kepada orang tuanya, silaturahim dan lain-lain. Pak ingkang weton Pak? Ya sama dengan itu. Adat, budaya sama. Kalau yang paling nyenengin Pak ketika Yang paling nyenengin itu semuanya cerdas. Waduh. Alim, solih, solihah. Amin. Wah mantap itu. Dijak ngomong ini enggi dan paham. Dijak ngomong ini enggi dan mengerti. Ngapunten Pak nggih. Gimana mau enggak enje Pak ya ketika jenengan menikahkan. Jenengan kan kekuatan nih apa namanya? Doa-doanya di sana. Kan enggak mungkin Pak calon mempelainya motong di tengah lho mboten ngoten. Enggak mungkin ngoten Pak. Iso digerutuk sa RT koyo iku. Awakmu siap apa gambar iuran? Siap, tanda tangan. Lek mamane bojomu njaluk kopi kamu siap enggak nek kopi? Siap Pak, tanda tangan. Ya seni berkolaborasi untuk komunikasi namanya. Nggih. Ilmu komunikasi yang bagus antara istri dan suami. Nggih, lek mboten lek mamane jenengan siap, mboten siap Pak. Ya tanda tangan. Aduh. Tapi kan kalau kita ngomongin soal pernikahan ini Pak, karena kan kadang kan orang yang bilang kadang awakmu nikah nomai, awakmu wis umur luwahe rabi dan sebagainya. Mungkin ada pribadi sendiri kan mungkin menyikapinya bahwa ketika pernikahan itu mungkin di waktu yang tepat, bukan cepat-cepatan, atau mungkin kadang nih di bulan lebaran nih kan apa nikah? Kapan nikah itu pripun Pak? Nasihat itu perlu dan selalu harus disampaikan. Ada orang yang kurang nasihat akhirnya menjadi minder. Jangankan untuk melamar pekerja, untuk melamar anak lebih minder lagi akibat dari kurangnya nasihat, kurangnya ilmu, kurangnya pergaulan. Oleh karena itu dekatlah kepada alim, dekatlah pada guru. Bila dekat dengan orang tua sungkan dan lain-lain, coba angkat guru, angkat ustadz untuk minta pendapat. Sering-seringlah, jangan jauh dari guru. Al ulama kal misbah, ulama itu laksana lampu. Bila kita dekat dengan lampu, maka terang jelaslah jalan kita untuk menuju sesuatu
sesuatu. Itu anakku, jangan malah kita tidak mengerti apa-apa, jauh dari lampu, jauh dari ulama. Akhirnya pemikiran kita hanya buntu terus, yang ada minder terus. Mau menikah takut tidak bisa menafkahi, mau bekerja takut nanti nggak diterima. Akibat dari apa? Kurang nasihat orang kayak gitu. Kalau sudah dibentuk nasihatnya, dibentuk moral melalui nasihat, insya Allah ada kekuatan dalam diri ini menjadi percaya diri. Itulah istilah percaya diri itu. Tapi ada pula yang percaya diri tanpa bentukan nasihat, itu kesombongan. Percaya diri karena menan kayak ngetrek barang ini. Percaya diri. Lah, trek-trekan itu percaya diri. Tapi tanpa nasihat ngomawut. Ya akhirnya ya. Begitu pula orang percaya diri dalam urusan nikah. Tanpa nasihat dari para guru, para alim, para orang tua, asal nikah aja. Nyun sewu, artinya ortodok pikirannya dan keras kepala hasilnya. Nah, kalau sudah begitu, kasihan istrinya. Nah ini Pak, kalau kita mungkin karena ada yang berpasangan ini Pak. Terus yang katakanlah yang cowok pengen nikah tapi yang cewek masih belum. Nah, gimana ya Pak? Yang cowok pengen nikah, nikah. yang cewek masih aja. belum gitu Pak. Ini paling enak itu mengasih nasihat itu pripun Pak? Bersama-sama. Gimana tuh Pak? Bersama-sama, artinya sesekali kita sampaikan kepada istri, berarti ini perlu nasihat. Maka harus dikirimlah orang untuk menasihati dia atau ajak untuk mendengarkan nasihat. Contoh, Pak, Bu, kalau niki kepingin dang nikah, kata suami, karena calon suami. Nah, tapi calon bojo kok ndak siap. Cobalah komunikasikan Bu dengan orang tuanya. Maka muncul dengan sebutnya lamaran kemudian. Nah, itu kan untuk mempercepat dan memperkuat keyakinan untuk jadi. Oke. Kan begitu. Benar-benar karena kan yang cewek sendiri kan, oh iki serius iki mana iki. Maksud anakku gak siap sih. Coba tak nasihatin gitu kan Pak. Itu salah satunya cara bagaimana yang keduanya menjadi lebih siap seperti yang sebelumnya salah satu. Oke. Iki kok curhat aja? Enggak. Curhat aja. Enggak apa-apa aja kalau curhat aja. Banyak teman-teman yang curhat ke saya Pak. Masa sih bukan kamu. Jadi saya sampaikan ke jenengan. Terus ada lagi itu mungkin ada yang nggak jadi nikah karena ceweknya dijodohkan. Itu ada juga Pak. Ups. Aku tahu itu ceritanya, aduh. Apa? Kayak cerita. Itu kan ya emang yang terbaik dari yang di atas gitu Pak ya. Belum tentu. Belum tentu. Ada yang sifatnya hanya nafsu-nafsu saja dan ada yang meremehkan orang. Gitu. Ada waktu gitunya ya. Kalau coba ikut aduh nyambut gawe begitu-begitu saja, kemampuan begitu-begitu saja, urimu nanti gimana. Dan meremehkan orang seperti itu, akhirnya muncullah kemudian si anak dijodohkan. Meremehkan awalnya. Coba nanti kameranya di-shoot ke mukanya Bonjal ya, barusan tadi ya. Maksudnya? Agak ekspresinya tuh dapat banget gitu loh. Enggak, karena kan kalau emang kan kalau pikiran orangnya yang dijodohkan itu, maksudnya si cowok yang dijodohkan itu mungkin ya pikirannya ya sekedar ya mungkin duduk jodohnya pikir positifnya gitu. Pikir positifnya gitu. Tapi mungkin ada di balik itu kan kita mungkin dari Pak Anas sendiri kan ada sedikit pencerahan nih daripada kita nanti meremehkan orang lain itu kan. Iya, mending ngobrol di depan aja. Mending ngobrol di depan aja. Biar tidak menimbulkan fitnah gitu Pak. Nyaman gitu loh. Bikin nyaman suasana. Toh menikah itu untuk bahagianya anak kita, bahagianya diri kita. Maka jangan dipondasi dengan pikiran yang tidak bagus untuk kita. Jadi mungkin buat orang tua di rumah ya kan. Ketika anaknya jenengan pengen menikah dengan pasangannya, mungkin orang tua bisa untuk mendoakan Pak ya. Mendoakan. Misal ada orang tua yang terkabul dalam artian berikan anakku yang terbaik. Iso ae gak ambek arek iku sing apik, Pak. Iso bisa dalam artian yang baik-baik. Ya pokoknya yang paling terbaik menurut Tuhan. Benar sekali. Ngoten apa? Insya Allah begitu. Artinya hati-hati, jangan sampai ada justifikasi atau menghukumi orang itu tidak baik. Jangan. Kalaupun toh tidak suka, bukan karena tidak baiknya. Barangkali belum waktunya, Allah belum takdirkan. Nyaman bahasanya. Bukan karena itu, bukan karena justifikasi kekurangan orang. Apalagi disampaikan kepada calon kepada anaknya. Aku lah ndelok ibu gue kok gak cocok. Nah, ngoten Pak, itu sakit hati si anak tatkala dia betul-betul cinta. Jangan itu. Seperti mematahkan semangat gitu Pak. Oleh karena kita kepingin anak kita bahagia, menantu kita bahagia, hidupnya bahagia, maka awalilah dengan cara berpikir yang membuat orang bahagia. Kalaupun toh tidak jadi, itu tetap menjadi hal yang bahagia. Masya Allah. Iki lo. Hati-hati.
sikap dan sifat orang. Benar saya itu Pak. Karena kan kalau kita kan punya akal dan pikiran sebelum kita bertindak sesuatu yang bikin orang lain sakit, langkah baiknya kita berkaca dulu toh. Mending bikin orang bahagia dengan cara yang berbeda. Pak, ini kan Boncel sebenarnya ngebet rabi tapi tidak ada pasangannya nggih Pak. Ya, mungkin bisa dikasih petua Pak buat Boncel, siapa tahu lebih bersemangat untuk mencari jodoh Pak. Nggih. Jasmaniah itu mencarinya, rohaniah itu doanya. Oke. Jangan sampai kita hanya jasmaniah saja dapatnya ya seperti mohon maaf yang tidak beragama. Binatang itu tanpa rohaniah tapi dapat jodoh dia. Oh iya. Jangan bergerak seperti itu. Kalau sudah waktunya saya dapat ini, tidak. Sejak muda seperti sekarang, belum waktunya pun sekalipun, nyuwun kepada Allah. Ridhoi ya Allah, saya bisa menikmati rumah tangga dengan penuh kebahagiaan dalam ridho dan sunnah Rasulmu. Amin. Ngono anakku, berarti tetap berdoa, yo usaha yo. Bagaimana doa, yo wirid-wirid lah. Didekatkan diri ini dan kalau sedekah untuk dirinya. Bismillahirrahmanirrahim, saya bersedekah tolak balak diriku. Tolak balak untuk dirinya. Bagaimana susah, sedih, sebel, terlambat menikah itu juga balak. Termasuk yang terakhir itu ya. Itu banyak yang dilakukan oleh para muda-mudi zaman sekarang. Karena terlampau hura-hura akhirnya balaknya terus. Benar. Karena walaupun toh segera menikah hasilnya enggak bagus, hamil dulu. Aduh. Jangan. Mending yang baik-baik tadi itu loh, yang indah-indah tadi loh Pak ya. Aduh. Ya dilakukan dengan jasmaniah melalui bertanya-tanya, mencoba komunikasi, rohaniah dengan minta bimbingan Allah. Gitu kan. Ya Rob, kalau pingin nikah. Ya Rob, kalau pingin punya calon dan seterusnya, berikan tunjuk jalan yang terbaik untuk saya. Benar. Saya itu. Karena kan mungkin salah satunya itu Pak, aku pribadi nih Pak. Iya. Gak apa-apa, ini sesi curhatnya sama Boncel nih Pak. Saya sendiri kan kepengen menikah nih Pak. Dalam artian kepengen menikah karena kemarin dalam artian gagal yang konsultasikan tadi niku. Yang sekarang sedang saya lakukan adalah ya salah satunya minta bantuan orang tua saya dalam artian untuk mendoakan, untuk ikhtiar, dalam artian ikhtiar. Dan minta bantuan mungkin teman-teman untuk mengenalkan kanan kirinya atau siapa dan sebagainya. Cuma di sisi lain dari situ mungkin orang menganggap saya ini Pak, kebanyakan bercanda itu Pak. Kakean guyon, pantesan awakmu mucal kakean guyon. Wong wedok ya apa ngerti awakmu serius sampai tak buktino seriusku aku mencoba untuk menyiapkan semuanya. Tidak guyon ya Jel ya. Tidak guyon. Sudah siap tapi saya dianggap guyon. Dia tasik dianggap guyon. Itu karena potongan. Berarti kon ganti potongan Jel. Wes aduh. Karena potongan itu potongan guyon. Lah kalau sudah potongan guyon dirubah lah, potongan levis atau potongan batik lah. Udah pancet ya potongan nih. Konsisten Pak orangnya Pak. Ya kepada teman-teman yang menganggap dirimu masih guyon itu tidak perlu membela diri, tidak perlu. Tidak usah dipusingkan ya Pak. Tidak perlu pula. Tidak ada hubungannya dengan dirimu dan hatimu itu. Waduh. Ya sudah lakukan saja kalau memang betul-betul ingin menikah dengan seorang wanita yang kau pilih, coba datang silaturahim. Siapa? Ngomong tenanan sudah. Diterima atau tidak diterima itu adalah proses di mana kita melangkah di awal. Masya Allah. Nah, tanpa adanya tolakan atau terimaan kita tidak akan bisa melangkah selanjutnya. Makanya itu bukaan untuk bisa kita tahu diterima atau ditolak. Buka pintunya. Aku mencintaimu. Waduh. Aku suka padamu. Waduh. Monggo terserah itu bahasamu. I love you. Aduh. Keren apa sih ngomong keren. Ikan hiu makan jengkol. Cakep. I love you Paul. Klocel, katanya Pak Anas dibuka pintunya. Assalamualaikum. Ya mencoba karena kan seorang cowok mungkin adalah orang yang dalam artian itu yang duluan lah. Karena kan di Indonesia kan kebanyakan cowok untuk menyatakan cinta duluan. Itu budaya. Karena sudah jadi budaya. Tapi kan tidak menutup kemungkinan yang cewek pun bisa juga boleh, tidak salah. Tidak salah toh Pak. Cuma ketika kita sudah melakukan seperti itu, entah itu seperti jenengan tadi, Pak Anas tadi bilang, entah itu diterima, entah itu yang ditolak, sing penting wis tau nglakoni. Buka
membuka pintu untuk melanjutkan selanjutnya apa, diteruskan atau dibina lagi lebih bagus atau tidak, kita harus tahu. Oke. Harus tahu. Oke. Tapi biasanya sih ngerengkel lah kepengin ambek arek iku. Wah, ya, itu tapi lek gak muni ya gak kena. Muni yo, digawe apa ora muni. Orang itu tidak akan bisa dipahami melalui bahasa isyarat atau bahasa nurani. Dalam hatiku, Sopo sing ngerti ya, Pak? Ngerti dalam hatimu, lah ngono sampaikan. Iya. Gitu tuh loh. Sampaikan. Siap untuk menjadi seorang suami yang baik itu ditunjukkan, dipamerno, digayano ngono lho. Kelucal. Dipamerno, digayano aja ngedablek kae. Dadi sing perempuan sendiri mikir apalagi zaman sekarang, kayak kabeh-kabeh dadi larang. Waduh tak apa-apa kan duwe rasane gak yes. Biyen golek wong ganteng, golek wong gagah niku menjadi pilihan pertama. Saiki ora golek duit. Saiki sing ketono duit baru gelem. Oke. Kalau kelihatan ngoten Nah, sekarang tunjukkan dengan bekerja keras dan jujur. Insya Allah tampaklah kemudian dedikasi dan moralitas kita baik, wibawa kita cukup, maka wanita pun juga akan tidak menolak bila kita mencintainya. Aduh. Tampilkan laki-laki yang yes. Pak, tapi tampilkan kan Apa? ya mboten apa-apa, tapi tampilno kok mboten jatune pamer, Pak, mboten nggih. Tergantung caramu ya apa. Pamane di sosmed tampilno. Lah ya tergantung caranya menyampaikan. Sebenarnya yang kau tunjukkan yang sesungguhnya ya tidak. Oke. Yang jadi kayak pamer itu kan ngungkuli yang sesungguhnya. Oke. Atau gaya yang tidak patutnya dilakukan. Oke. Kata-kata yang semestinya tidak sudah diucapkan. Nah itu akhirnya menjadi tampak sombong. Nah, kalau sesungguhnya adalah masalah. Balik lagi ya tergantung kata-katanya. Hati-hati, gede no hati nih calonmu. Nah itu. Tapi benar gak sih, Pak? Kalau cowok atau cewek itu mencari jodohnya itu berbeda, Pak. Contohnya? Ada yang bilang kalau cowok itu nalurnya hunter, mencari, berburu. Sedangkan cewek lebih ke arah menunggu. Itu sama dengan dari budaya itu. Budaya itu, Pak ya. Nah, budaya tidak ada masalah. Tapi ada pula yang perempuan memburu ada. Mengapa? Karena dia sedang diselingkuhi. Rabin aku lah ngono padha iku. Biasanya kan arek Malang dari sesuatu yang tidak bagus. Tapi yang bagus-bagus saja perempuan akan banyak menunggu. Asik. Itu budaya tapi. Biasanya arek lanang menang milih, arek wedok menang menentukan. Iya. Kira umpamane bahasanya arek-arek dhewe. Iya gak sih? Terus, Pak, Aduh. kalau habis lebaran ini kita kalau ngomongin soal lebaran semisal kan banyak yang kapan rapi seperti yang jenengan tadi bilang ya kan jadi mbane awakmu nakone mending golekno ya usaha pisan gitu kan. Ya. Adanya pertanyaan itu jadikan sebagai doa. Oh gitu. Kapan rapi? Amin barakallah. Semoga Allah segera mengirimkan jodoh untukku. Diganti Jadikan ya. balas dengan bahasa yang indah gitu. Bukan mangkel amin. gitu ya. Oh tidak. Jangan. Amin. Barakallah. Semoga Allah dengan barokah Ramadan ini Allah segera datangkan jodoh. Oh langsung meneng iku Jal. Oke. Tante-tantemu langsung meneng iku Jal. Gitu. Amin. Barakallah. Tante-tanteku ngerti kalau aku enten durung rapi ngono lho. Loh lah iya makanya orang ditakoni. Makanya orang ditakoni. Jangan ada orang bertanya A dijawab B. Contoh, kapan rapi? Gak usah ngurusi aku, itu nyaman aku nanti. Itu tidak bersahabat dan tidak kekeluargaan. Ngawur iku sumpah. Sebab pertanyaan seperti itu tidak salah. Oke. Pertanyaan kapan rabi itu gak salah. Dan rabi ya perintah itu pun juga tidak keliru. Maka jadikan itu sebagai bentuk doa. Sebab nikah itu adalah kenikmatan yang Allah berikan dalam hidup ini. Salah satunya adalah nikmat berkeluarga. Maka ketika ada yang bertanya jadikan itu doa. Atau perintah rabi ya jadikan sebagai doa. Amin. Sama seketika ada temanmu pinjam uang misalnya. Kang yang duwe Kang ngono Kang. Barakallah, mudah-mudahan saya mampu suatu ketika memberikan bantuan seperti yang kau karepno ngene iki. Pas dilala saiki belum Kang, kapan-kapan kan semoga rezeki lancar aku bisa bantu. Bikin yang positif begitu. Jangan berkata gak duwe terus lho. Oke. Berarti jawaban selama ini yang dilontarkan yang positif saja. Iya, negatif sekarang diganti. Biasa kan arah-arah kan guyone kapan rapi meneh lek gak udan. Iya, meneh Sabtu. Mbok Sabtu kapan? Nikah itu adalah ibadah anakku, saudaraku pendengar semuanya, Elfren. Nikah itu adalah ibadah, maka jangan sampai membuat jawaban yang mengarah melawan ibadah atau guyon. Kapan rapi ngenteni udan, udan terang ngenteni opo jangan. Jadikan bentuk sebuah kenikmatan apabila kita betul-betul menikah. Amin. Semoga segera. Amin. Begitu nah.
Oke, jawabanku sih ngerti aku. Wes ya. Berarti tinggal dilaksanakan. Aku nona, kapan rapi Cel? Enggak usah. Coba. Oh Kita gitu, coba. mau nanya ditanyain. Ya, Poncel kapan menikah? Insya Allah ya, tengahnya ya, nang cepat. Siapa tahu doanya diijabah loh itu. Amin. Lah itu maksudnya. Itu kan Pak. Kalau kita ngomong-ngomong soal doa dijabah itu Pak, kalau dari Pak Anas sendiri mungkin ada zikir yang mungkin bisa di-share Pak, biar lebih nembus selain doa orang tua Pak. Mungkin lebih ke arah, mungkin kan banyak nih milenial enggak cuma cepet rabi, mungkin putus asa soal kuliah, mungkin putus asa soal enggak duit-duit. Ya apapun ya. Ya kerja oleh atau apa gitu mungkin. Doa yang gampang diijabah itu karena waktu yang pertama adalah sebelum subuh. Berdoalah sebelum subuh. Oke. Fil askarihim yastaghfirun, minta ampun kepadaku dimaksa sebelum subuhmu. Askarihim itu waktu sahur, dan disitulah aku ijabahi permohonanmu. Dan itu yang selalu saya lakukan. Oke. Salah satu triknya dari Panas seperti itu. Sebelum subuh. Kalau yang lain-lainnya monggo wis banyak yang mendengar itu sudah. Benar. Dan itu enteng-enteng kabeh. Biasanya kalau Kalau sing abot aja cek mantep. Loh, kadang biasanya kalau yang simpel-simpel itu harus dihafalkan Poncel biar tiap harinya diamalkan. benar. Salah satu itu kalau cowok visi itu mungkin di hari Jumat Pak J. Di antara khotbah pertama sama khotbah kedua. Tadi itu saya sampaikan, yang lainnya mudah-mudah, gampang-gampang. Makanya tidak saya sebutkan, karena sudah banyak dipaham. Banyak yang tahu. Ada yang tahu. Tapi yang subuh ada ini yang jarang. doa di antara dua khotbah. Kan begitu lah. Mantan asar. Itu kemudian menjelang maghrib dan lain-lain itu. Iya. Oh, itu mudah-mudah ringan-ringan kayak kafe podo melek. Iya sih. Soalnya rebutan kafe tunggu kafe pada saat itu. Padahal yang dikarepno adalah permohonan ijabah doa yang yes temenan. Coba melek sebelum Subuh. banyak orang melek. Oke. Melek sebelum banyak orang melek. Nggih. Melek Wa fi sebelum. asharihim. Oke. Di dalam waktu sahur mereka. Waktu sahur itu artinya bukan berarti kita berpuasa, tidak. Oke. Jam sahur. Jam Jamnya. sahur itu jam sebelum subuh. Oke. Yastaghfirun, mintalah ampun kepadaku. Oke. Maka aku ampuni dosamu dan ku penuhi hajatmu. Asik, amin. Praktekno jajal. Siapa? Sebelum subuh 40 dino mau melek terus lho. Nggih. Mulai sebutan jenenge calonmu. Wis ora ayu, Mas. Waduh. Ngapunten Pak. Lembek menawi nih Pak. Lembek menawi ingkang calon nikah ada Pak disebut sedaya Pak. Oh ya ambil satu namanya. Gak boleh serakah Rob. Nggak gitu, bisa. Ya Rob, ada 3 orang Nah, ini, niku. ada 4 ini ya Rob. Dekatkanlah gitu Kulo nggak sih, Pak? kulo nyuwun jenengan kang milihaken salat namanya istikharah. No salat namanya istikharah, memilih untuk salat istikharahku ini kagem si A Allahu Akbar wis sampai 3 dino sampai seminggu miriti wong situ iki dikai jawaban apa dengan Gusti Allah. Oke. Simpen dulu nggak usah diomongno jawabannya. Yang kedua begitu, ketiga begitu. Ambil yang paling hatimu Mantap. menyenangkan. Oke. Terus misal 3 nih Pak nih, semisal nih. Nggih. 3 calon, ada 3 nama berarti minggu pertama ingkang setunggal, Seminggu kali. kedua. Iya, karena kan jeneng Ya. usaha. Iya enggak apa-apa. Biasanya kan niku saking nangku Pak nggih, saking mantep kali lek kimpen niku nggih mlebet apa mboten Pak? Allah memberikan kemantapan hati hambanya macam-macam cara. Udah cuma mimpi saja ya. Ya, bisa macam-macam, bisa kabar dia datang duluan dan berkata aku ayo nikah, bisa. Bisa, salah satunya Poncel. Macam-macam yang menjadikan hatimu terus menjadi seneng itu Allah ribuan cara. Tidak harus dengan mimpi saja, tidak pula harus dengan kabar kata orang, tidak. Tiba-tiba jenengan terus moro ngelindur ngono ya kena, gak ngimpi loh ya tapi ngelindur. Ngelindur kalau nggak didengerin gimana, Pak? Ratna, lho kok gak liyane ngono ya. Ya wis rabi. Kucel, coba digunakan ya. Ini mumpung bulannya bulan suci loh. Siapa tahu lebih cepat diijabah, kan kita tidak pernah tahu. Yang paling penting dalam mensikapi keadaan diri ini, ketika kita saat Ramadan baik, ngajinya baik, zikirnya baik, perilaku baik, kata-katanya baik, maka saat Ramadan saat Lebaran jangan rusak itu. Oke. Ketika saat Ramadan contoh 8 rakaat sholat kuat, 20 rakaat sholat kuat pada terawih, pada isya itu. Nah sekarang setelah Ramadan selesai, datangnya Lebaran, mengapa 2 rakaat pada maghrib biasa tidak kuat lagi? Ada apa diri ini? Itulah rumah tangga pun juga sama. Ketika kau masih baru-baru saja mencintainya dan menyayanginya, betapa sayang dan besarnya perhatianmu. Tapi setelah agak lama, kenapa kau kendor lagi nggak kayak dulu? Nah,
Ayo latihan. Kepada Gusti Allah jangan main-main, jangan hanya aksesoris, Oke. agama aksesoris jangan, Oke. dan hanya butuh-butuh saja. Sama pula dengan calon istri atau bahkan sudah menjadi istri dan suami. Nggih. Lakukan yang terindah bagaimana keduanya saling bahagia. Asik, amin. Untuk saling bahagia itu saling hormat menghormati. Oke, benar. Hormat menghormati itu dibungkus dengan yang istilahnya jujur. Oke. Ketika kita jujur, wah subhanallah dari keduanya akan indah dan nyaman. Asik. Karena jujur. Enjen Saya menjadikan nggak nyaman itu karena nggak nggak jujur. Nggih, saya setuju, Pak. Itu Ya tantangannya Allah. anak muda zaman sekarang. Oh, enggak anak muda saja, yang Semuanya. pun sama. Oke. Karena Rasulullah pun akhirnya menjadi contohkan kepada kita semua. Nggih. Maka sifat beliau yang terkenal pertama adalah sidik. Ya, Oke, sidik. sidik. Asidik. Nah, sidik itu jujur. Jujur. Benar, jujur. Nah, ketika kita pun juga berusaha untuk jujur, insya Allah baik. Amin. Berat Amin. Pak, sesuai dengan karakteristik iman kita. Benar, Bila Pak. iman kita bagus, ya insya Allah tidak berat. Emang cari orang jujur sekarang susah. Susah. Setelah jujurnya cukup, kemudian binalah rumah tanggamu anakku, kasih sayang hati dan pikiranmu melalui ibadah bersama. Nggih. Ritual bersama, seorang suami yang imami, istri amin, kelak anak-anaknya amin. Ini yang hebat. Nggih. Apa artinya? Jangan sampai seorang suami ini hanya menjadi kepala rumah tangga urusan jasmania, Oke. sandang, pangan, papan saja. Oke. Tapi sampai urusan hati dan akhirat, dia pun tetap menjadi pemimpin. Oke. Kalau dalam bahasa nih para aulia, wahai suami, punyalah payung untuk anak dan istrimu. Kasih pengayoman anak istrimu. Jangan sampai anak istrimu mencari pengayoman di luar. Oh, nggih, saya setuju, Pak. Dari Lingkungan. apa itu? Tata hatimu, tata pikiranmu melalui ibadah bersama dan berilmu. Nah, itu. Nah, dalam urusan sugih itu urusannya ada pada sodako. Nggih. Ingin sugih ya kudu dalam sodako. Nggih. Nggih, nggih. Suami memberi, istri pun paham, Nggih. mengerti. Istri berbagi, suami mengizini. Ya Allah, indah sekali. Impiannya Dan kemudian Bu, kalau sudah urusan jasmania, urusan sodakoan, orang usah difoto-foto, disimpen-simpen, nggak usah. Contoh korban tahun wingi sampai saya foto wedhus wis ono. Terus gaya apa? Maksudnya apa? biar bisa dipakai di tahun depan, Pak. Ya apa? Ya apa? No, foto ini wedhus disimpen-simpen. Untuk mengingat-ingat lho, lek sing kok simpen ku bojomu, foto bojomu gak apa-apa, cek eling terus. Lek wedhus lho gaya apa? Akhirnya muncul ibadahnya tidak ikhlas betulan karena merasa pernah ibadah korban atau wedhusnya gede dan lain-lain. Oh, itu. Hati-hati nak, Oke, hati-hati. oke. Pak, kalau tadi kan ngomongin soal anak itu, Pak. Kemarin kan sempat banyak yang Viral. dibahas tuh, Pak. Child free alias Child free atau tidak pengen punya nggak anak. pengen punya anak. Nah, itu Tapi gimana? kan kalau menurut saya dulu ya mungkin. Iya. Kalau menurut saya pribadi sih saya harus nantinya bakalan punya anak biar nantinya ada yang mendoakan, salah satunya mungkin seperti Oke. itu, Pak. Tapi Itu kalau menurut Pak Anas? dari pen- Kenalilah diri kita ini hidup itu karena Allah punya tujuan. Oke. Apa tujuannya? Dilahirkannya seorang anak, diperbanyakannya keturunan dari para orang-orang yang beriman. Oke. Nah, itu tujuannya Allah memerintah kita untuk rumah tangga agar bertambah anak untuk menjadi anak yang baik-baik. Ah. Jadi kalau anak uang kepingin rapi tapi gak pingin punya anak, ilmu ini gurung jangkep itu. Nggih. Oke. Karena terlampau jauh dengan pitutur nasihat dan ulama, akhirnya punya pikiran itu. Sebel duwe anak repot, ojo kok delok sing duwe anak sebel. Coba lihat punya anak yang manfaat. Oke. Nah, kan begitu. Mengapa engkau sebel ya? Karena engkau lihat anak-anak kancamu sing beling. Coba kau dulu sing hafal Quran, yo pingin kan tuh anak. Lihat yang bagus-bagus. Sebelehar. Ya, Oh itu iya, mungkin ya. bisa relate juga sama anak muda zaman sekarang ya. Mungkin bisa dinasihati ya anak muda. Didekatkan dengan ilmu. Mungkin terakhir ini, Pak, mungkin buat teman-teman ataupun buat elfriend yang lagi mendengarkan ini nih, Pak. Mungkin kedepannya ini kan kita kan pasti banyak yang berpikir dalam hal overthinking, Pak. Dalam artian overthinking dia sebenarnya mampu tapi dia nggak mampu untuk melanjutkan hidupnya. Contoh mungkin memilih pekerjaan, memilih pasangan, ataupun dia memilih membawa dirinya kemana itu pun dia bingung, Pak. Karena kebanyakan informasi yang mereka dapatkan ataupun mungkin kebanyakan nasihat-nasihat yang mungkin salah dalam artian dia menangkapnya itu terlalu mentah-mentah. Nah, dari jenengan pripun, Pak, untuk teman-teman semua yang ada di sini? Salahnya lingkungan itu berakibat seperti itu. J.
lingkungan yang salah, teman yang salah, akhirnya pun ke depan cara berpikir juga salah. Yes, tidak konsisten akhirnya. Akibat dari teman yang terus berubah-ubah. Kan begitu kan? Maka dari itu dulur, kembali lagi, jangan kau tinggalkan yang namanya ilmu dan ulama. Insya Allah, kalaupun toh keinginan untuk bekerja dengan model yang berbeda-beda dengan teman, tak masalah, itu hukumnya halal, tapi tetap menyenangkan. Mau jadi dalam bidang apa pun, pertanian, pendidikan, atau perdagangan, atau perkebunan, atau IT dan seterusnya, bebas kita mau bekerja apapun. Tapi bikinlah sesuatu yang manfaat untuk dirimu dan orang lain. Jadi apa caranya? Dekatkan dirimu dengan ilmu dan ulama, sehingga bisa tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Gitu. Masya Allah. Bukan hanya bagaimana seneng loh ya hidup ini, perlu ada yang baik. Kalau uripe seneng ae dulurku, ngameno ae ning ngono, di pinggir-pinggir rembong ngono iku iso weneng dulur. Wis gak lapo tak lapo, perlune menggur nyanyi mangan jeding, mangan nyanyi jeding, mangan nyanyi jeding. Seweneng urusan itu dulurku. Tapi baik belum, orang lain tidak memetik apapun darinya. Nah, maka dari itu hiduplah yang bisa dipetik kebaikan oleh orang lain, begitu. Berarti jadilah manusia yang bermanfaat. Manfaat. Insya Allah bahagia dan menyenangkan. Masya Allah, luar biasa. Tapi sebelum kita menuju ke Jula-Juli, kita juga mengucapkan terima kasih loh Pak Anas. Iya, terima kasih banyak Anas. Karena kenapa ya? Karena saya pribadi nih Pak, sebagian besar yang jenengan tadi share buat hari ini, itu mungkin 90% ke saya. Gak apa-apa Bonjel, mending ada yang ngomongin daripada nggak sama sekali. Ya karena kan petunjuk kan. Kita kan kalau mungkin menurut saya kita harus jadi gelas yang tetap kosong visi. Betul. Karena apapun yang masuk di kita seharusnya kita tangkap ataupun kita tampani lah istilahnya. Tampani dhisik, terserah kamu mau menggunakan seperti apa, kamu udah dewasa, kamu bisa memilihnya seperti apa. Tapi kalau dari beliau tadi semua kayaknya tak gawe kabeh. Ku kudu 90% aja. 100%. 100%. Tapi Jel, dengar-dengar nih ya, Pak Anas itu jago banget Jula-Juli loh. Masa? Iya. Kayaknya kita berdua akan digantikan habis ini ya. Masa? Coba kita tes. Gak apa-apa, berarti Pak Anas nanti Jula-Juli, saya nanti yang jadi penghulu. Acur jangan kasihan yang dinikahkan. Kenapa mesti gini Pak? Karena kan saya di luar dari di entertain yang lain kan saya juga MC toh Pak. Mesti kan ditawarin sama entah itu sama WO, entah itu sama temen, entah itu sama orang lain, pengen aku jadi MC WO-nya atau ya MC wedding-nya. Cuma mesti saya nggak mau Pak. Kenapa? Alasan saya nggak mau karena ketika saya MC pasti nggak bakalan khusyuk acara gitu loh. Oh gitu. Pasti banyak dagel gitu Pak. Makanya saya nggak pernah ngambil weddingan gitu Pak. Oh alasannya itu. Iya. Oh. Jadi aku tambah timbangannya aku kok nggak rapi wong tua nih kan akhirnya izin Pak tamu undangan nih gitu loh. Karena angel visi lah ndelok sesuatu gak dikomentari kok ya opo lah nggak ngerti gitu ya. Kulino awakmu ku. Ya makanya itu. Salah. Mending ketika ditawani, "Cel MC ya gak usah tak tamu ae aku ngono mesti." Oke. Lanjut. Kepada saudaraku, selamat melanjutkan ibadah berpuasa. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita. Rezeki kalian lancar barokah, sehat walafiat. Kepada yang belum menikah, yang masih jomblo, ayo ndang rapiyo sesuai dengan keinginan dan harap hatimu. Dan kepada sing sugih, ayo membayar zakatmu. Alhamdulillah. Dan kepada semua para pendengar ke Elvara FM, Elfriend, terima kasih perhatiannya. Salam kenal dari saya dan semoga tetap selalu kenal dan baik semuanya. Amin. Kelamianyar kawiryoyo wayai nakam nastar ambik putri salju. Iki tim wis mulai gedabru sejak mang njaluk sepuro, semisal ono salah ambik tutur kata sing rawaku. Dong. Maaf lahir batin semuanya saudaraku. Ayo masuk surga bareng-bareng. Ayo Pak. Ayo, Pak. Tidak usah menyalahkan dan membuat kontribusi pikiran elek kepada orang lain. Ayo, Pak. Anggaplah teman-teman kita itu semua adalah penasihat bagi kita. Untuk kebahagiaan bagi diri kita. Tidak perlu sing gak sembayang dilo-ilo nali surga, sing gak poso dilo-ilo nali surga, ndak perlu wis. Ayo saling ingat mengingatkan. Saiki durung meni insyaallah budal sehingga mlebu surgane bareng. Dene kok lawangi surga tutup kekancingan totoken. Aku gurung mlebu li.
Tapi sebelum kita masuk surga, kayaknya nih kita mau tebak-tebakan dulu nih. Mau ada Pak Anas. Pak Anas tak kasih tebakan ini. Pak Anas, bau apa yang paling manis? Apa? Ayo, bau apa yang paling manis, Pak? Bau apa? Bau apa ya? Bau amis sana kali ya. Emang bau amis? Emang amis apa, Pak? Ya amis itu sesuatu yang ngangen ya. Bau apa yang paling manis adalah bau amis. Kenapa kok amis? Karena amis ya sama. Sumpah Jal, kok kursi ngomong kemerincang. Ya sudah, terima kasih buat Pak Anas, sukses selalu. Mohon maaf lahir batin juga Pak Anas. Semoga kemarin-kemarin dalam artian mungkin tutur kata saya pertama kali ketemu jenengan itu melihat jenengan iki kewaco iki bangunnya kewayel dan sebagainya itu. Mohon maaf juga Pak. Jadi kamu Jal. Saya juga terima kasih atas nasihat-nasihatnya. Ini kayaknya nasihatnya buat Elfriend sebenarnya. Cuma tujuannya ke saya. Yang paling dekat adalah kamu Boncel. Iya. Yang paling jauh adalah Elfriend. Tapi mungkin saya di sini beruntung Visi. Kenapa? Karena bisa tanya langsung sesuai dengan hati saya yang gundakan. Makanya aku mau curhat kayak ini. Terima kasih ya Pak Anas. Barakallah, Semoga sehat selalu. Amin. Sukses selalu semuanya. Amin. Yuk, urip sugih, urip seneng, urip taat ning Gusti Allah lan Rasule, dan jangan lupa banggakan ibu bapakmu, sugih tenan uripmu. Amin. Ya udah, bukan Elfriend dimanapun kalian berada, terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini di Ngetabrus kali ini. Sampai jumpa di Ngetabrus yang akan datang. Jadi buat teman-teman semua yang ada di sini, jangan lupa apa Visi? Untuk follow di @alvara FM, YouTube bisa, Spotify bisa, Noise juga bisa. Kalau untuk TikTok adalah di @radio_alvara. Terima kasih buat Elfriend sudah mendengarkan program yang sangat ditunggu-tunggu. Program juga sangat tidak seru. Tapi program ini membuat informasi yang bengkok menjadi lurus. Sampai jumpa minggu depan di Terus. Atur nuwun, Pak. Sama-sama, barakallah. Innal aidin wal faidin. Marilah. Alhamdulillah.